Gila. Tepuk tangan juga buat tadi Pak Ustadz yang udah habis perform. Gila, ternyata Ustadz Nur Maulana pensiun jadi Ustadz, sekarang jadi stand up comedian. Tadi barangkali dia diusir, udah capek dicurhatin, makanya tadi dia curhat. Nama saya Fajar. Saya mahasiswa. Saya senang sekali karena bisa tampil di depan sini, di depan teman-teman untuk share. Nah, kali ini saya ingin share sesuatu tentang pemain bola, terutama timnas Indonesia. Atau teman-teman tahu timnas Indonesia itu prestasinya berbanding terbalik dengan eksistensi mereka di televisi. Padahal normalnya pemain timnas itu nggak akan ada kans untuk keluar di TV terlalu banyak. Sekalipun mereka keluar di TV hanya ada sedikit kesempatan. Yang pertama, mereka keluar di TV saat live pertandingan mereka. Yang kedua, mereka keluar di TV saat berita olahraga. Dan yang ketiga, mereka keluar di TV saat iklan sosis so nice. Dan kenapa saya bilang jadi bintang iklan sosis so nice itu jelek buat pemain timnas? Sederhana, karena sosis so nice adalah salah satu produk di Indonesia yang tidak mengalami kemajuan secara periklanan. Dulu, pemain sosis so nice pakai bintang iklan jadi Mizwan. Setelahnya sosis so nice pakai pemain timnas. Nah, baru-baru ini sosis so nice pakai smash jadi bintang iklan. Jujur saya nggak ngerti apa tujuannya. Saya malah menganggap ini adalah konspirasi antara sosis so nice dengan pabrik baju V-neck yang badannya rendah, pabrik skinny jeans sama pabrik bedak khusus cowok. Jadi teman-teman jangan heran karena sebetulnya sosis so nice mengincar pangsa pasar alay-alay yang homo. Dan jangan heran juga nanti kalau misalkan teman-teman menjumpai banyak sekali alay-alay pakai kaos V-neck, bawa sosis dan pakai bedak. Yang jadi masalah alay-alay di Indonesia itu sering galau. Jadi mereka kurang makan, kurus kering. So mereka yang tampil bawa sosis itu segala macam itu kita nggak akan lihat kemodisannya, tapi yang kita lihat adalah tulang rusuknya. Dan nanti kalau misalkan sosis so nice masih tetap pakai smash jadi bintang iklan, tagline-nya pun ganti sosis so nice, kayak gitu ya iklannya. Tagline-nya adalah smash, S-M-A-S-H, sosis milikmu adalah sosis obat. Yang kedua, saya tadi bilang bahwa peluang pemain timnas untuk keluar di TV adalah live pertandingan. Live pertandingan di Indonesia nyebelin. Saya tantang teman-teman sekarang untuk sekedar membandingkan live pertandingan di Indonesia sama live pertandingan di Eropa. Live pertandingan di Eropa, pemain-pemainnya main, kita nonton di TV, mereka kotor kalau nggak gara-gara air hujan, ya gara-gara salju, betul? Betul. Nah, kalau kita lihat Liga Indonesia di TV, kita nonton di TV, pemainnya kotor gara-gara keringat, betul? Betul? Enggak, mereka kotor gara-gara lumpur. Nyebelin venue-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat Liga Indonesia antara bulan September sampai kira-kira bulan Februari, teman-teman nggak akan bisa bedain mana yang lapangan bola dan mana yang kebun ubi 11-12. Kasihan pemainnya, kasihan wasitnya. Jangankan buat lari-lari main bola, mau masuk lapangannya udah ngangkain mayat. Yang kedua, saya bilang peluang buat pemain timnas tadi adalah iklan. Sama nyebelinnya. Kenapa sama nyebelinnya? Kita kasih contoh gitu. Dulu pemain timnas kita jadi bintang iklan oli motor. Nah sekarang apa hubungannya oli motor sama main bola? Apa kalau misalkan kita mau main bola nih nggak oli motor dulu? Yang ada kita kayak orang gila, main 10 menit keluar busa. Terus ada lagi iklannya shampoo. Bambang Pamungkas dari bintang iklan shampoo. Dia masuk lapangan dalam kondisi udah keramas. Jadi kalau misalkan saat itu di syuting cuma leher ke atas, kita nggak akan bisa bedain Bambang Pamungkas main bola atau mau kondangan. Rapi banget. Terus akhirnya Bambang Pamungkas passing bola ke temennya.
Setelah itu slow motion, dia heading, seperti itu, rambutnya terurai, tiba-tiba gol. Gak jelas hubungannya, tiba-tiba gol. Menurut saya ini ada adegan yang dipotong, dan adegan yang dipotong adalah saat kipernya terpesona oleh Bambang. Jadi adegannya, ih, Bambang ganteng banget, Eka suka dan Sambo nanti juga bakal bikin tagline baru. Kiper lawan Anda homo, gunakan head and shoulders. Mantap. Dan iklan ketiga yang biasanya diperankan oleh pemain bola, iklan kondom. Suka banget. Gaston Castagno dan Julia Perez. Kalau iklan yang satu ini masih ada sih hubungannya sama bola daripada dua iklan tadi. Kenapa? Kenapa masih ada hubungannya? Simpel. Iklannya coba mengirimkan pesan seperti ini. Jika pasangan Anda itu seperti Julia Perez atau seliar Julia Perez, maka kalori yang akan Anda keluarkan tiap harinya akan kira-kira sama dengan waktu Anda main bola. Maka gunakan sutra seperti itu. Dan ngomong-ngomong Julia Perez, saya tanya teman-teman cowok di sini, siapa yang nggak suka bodinya Julia Perez? Siapa yang nggak suka? Soalnya cowok nggak cewek. Soalnya Julia Perez adalah tipe-tipe cewek yang kalau dibandingkan sama mobil dia BMW, bodi mengalahkan wajah. Beda sama Dewi Persik, dia kan mikrolet, mikirnya lemot tapi bisa bikin melet. Siapa yang nggak suka sama bodinya Julia Perez? Yang nggak suka berarti dia adalah pria klinik. Dosen saya, bukan dosen sih, senior saya itu freak banget sama yang namanya Julia Perez. Freak sekali. Di rumahnya itu poster Julia Perez bertebaran di mana-mana. Di ruang tamu ada posternya Julia Perez gede. Di kamar mandi ada posternya Julia Perez satu lagi, pakai bikini, nggak tahu buat apa. Dan di tempat dia kamarnya, tempat buat salah juga ada foto Julia Perez. Bedanya pakai kerudung. Dan saya ngefans sekali sama yang namanya Ronaldinho. Saya dihina sama senior saya. Apa itu ngefans kok sama Ronaldinho, udah hitam, jelek, hidup lagi. Saya bilang, Mas, jangan ngehina idola orang yang idola Mas sendiri nggak lebih baik. Julia Perez sama Ronaldinho itu sama, Mas. Sama-sama terkenal, sama-sama suka goyang, dan sama-sama offside. Tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa senior saya itu orientasinya masih gini ya, masih straight. Karena saya sedikit agak trauma dengan orientasi yang kanan kiri. Saya punya teman masa kecil saya, dia adik kelas saya di SD. Kita udah hampir 10 tahun nggak ketemu. Kita sering main futsal dulu, main bola sih, belum ada futsal. Nah, kita baru ketemu beberapa bulan yang lalu. Dia udah kerja dan kita ngobrol. Waduh bro, udah kerja, udah tajir sekarang. Pacarnya anak mana? Pacarnya anak mana? Dia bilang, aku males pacaran mas. Aku dendam sama mantanku. Dia bilang seperti itu. Dan saya coba nyulat tuh, udah, males pacaran, udah jadi gila. Dan dia bilang, enggak kok mas, aku nggak gay. No, mantanku yang gay. Saya bingung. Akhirnya selepas saya bertemu itu, kalau misalkan kita futsal, saya selalu pastikan bahwa celana saya double. Saya bingung sekali sama mereka. Bingung saya dengan nama-nama klub di Indonesia. Monoton sekali. Terlalu berpacang pada standar per dan banyak. Persija, Persema, Persisama banyak. Bukannya nggak formal, bukannya nggak keren, tapi kasihan klub dengan domisili kota yang bisa jadi potensi untuk dibully. Persatuan Sepak Bola Sumeneb, Persenek. Isinya orang diare semua. Iklannya Entrostok. Yang kanan diapet. Ada lagi Persatuan Sepak Bola Tanah Abang, Persetan.
apa ya? Atau di kanan kutunggu jandamu, atau di kiri doa ibu. Itu nggak ada di saya polisi luar. Persatuan Sepak Bola Kota Samarinda dan sekitarnya, perkosaan.